Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 907-910. Terjadi keheningan yang mematikan. Sesaat kemudian, suara pompa AC terdengar silih berganti. Zhong Hao sudah mati. Dia dibunuh oleh Tuan Li. Betapa kuatnya. Guru Li bersembunyi begitu dalam. Itu benar-benar ayah harimau dan anak harimau. Keluarga Li ingin menjadi orang nomor satu di keluarga Tian Zihao. Ada keterkejutan, kekaguman, dan seruan dalam suara mereka. Tidak ada keraguan bahwa adegan Li Wenyan membunuh Zhong Hao dengan satu pedang memiliki dampak yang sangat besar pada mereka. Itu luar biasa. Kemenangan, biarlah mereka tidak percaya bahwa kekuatan seseorang bisa sekuat ini. Pada awalnya, mereka khawatir Li Wenyan akan dibunuh oleh Zhong Hao. Mereka pikir itu konyol. Mengambil pedang Qi yang asli, Li Wenyan melihat ke arah mayat di tanah. Dia hanya berpikir bahwa orang ini cukup bodoh. Jika dia adalah orang baik, dia akan menjalani kehidupan yang mulia dan mengejar dunia seni bela diri yang lebih tinggi. Namun, dia sombong dan ingin mati. Seseorang. Tuan. Beberapa pria segera maju ke depan. Membersihkan. Li Wenyan menoleh ke kerumunan dan berkata, "Maaf, saya mengejutkan Anda." Mereka melambaikan tangan dan menggelengkan kepala. Guru Li bercanda. Di mana? Kekuatan keluarga Li membuka mata kami. Sungguh mengejutkan bahwa kekuatan Wu Shen telah mengejutkan kami. Saya tidak menyangka ayahnya memiliki kekuatan seperti itu. Jika benar, ayah harimau dan anak harimau, selamat kepada Tuan Li, selamat kepada Tuan Li. Mereka semua tertawa dan memberi selamat padanya. Jika sebelum Li Wenyan membunuh Zhong Hao, pujian mereka kepada Li Wenyan adalah demi putranya menjadi dewa bela diri, maka kini pujian mereka sepenuhnya dari hati. Mereka dapat melihat bahwa kekuatan Li Wenyan bukanlah seorang guru biasa. Seorang guru surgawi dapat membuat peringkat keluarga di antara keluarga Tian Zihao, belum lagi seorang guru surgawi yang lebih kuat dari guru surgawi biasa. Li Wenyan menjawab sambil tersenyum dan pergi. Meski terjadi episode kecil di tengah jalan, setelah melihat kekuatan Li Wenyan, suasana menjadi semakin membara. Lou Qingqing dan yang lainnya akhirnya pulih pada saat ini, dan wajahnya menunjukkan rasa tidak mengerti yang kuat. Aku tidak menyangka Paman Li begitu kuat. Wajah Lou Qingqing penuh dengan keterkejutan. Haha, perjamuan tersebut berlangsung hingga pukul 12 dan seharusnya berakhir pada pukul 23, namun para tamu sangat bersemangat dan terpana selama 1 jam. Ketika para tamu bubar, mereka kembali dengan gembira. Hanya yang membuat orang sedikit menyesal adalah, sampai akhir perjamuan, mereka tidak melihat Tuhan sendiri. Namun perjalanan hari ini tidak rugi. Itu sangat berharga. Pertama-tama, saya mengetahui tentang kembalinya Li Wenyan, dan alasan mengapa Wu Shen mengincar keluarga Rong dan keluarga Lu. Saya juga mendapat beberapa informasi rahasia tentang masa lalu, dan yang lebih penting, saya melihat kekuatan Li Wenyan. Biarkan mereka mengetahui kekuatan keluarga Li. Hal ini semakin menegaskan gagasan mereka untuk berteman dengan keluarga Li di masa depan. Setelah mengantar para tamu dan sibuk seharian, akhirnya rumah bersih. Cheng Hai mengatur orang untuk membersihkan rumah, sementara Li Wenyan dan yang lainnya pergi ke rumah untuk beristirahat. Saat ini, untuk mempersiapkan perjamuan dan upacara penyelesaian, mereka sangat sibuk. Sekarang mereka beristirahat. Tidak ada yang mau pindah. Ayah, Ibu, aku akan berangkat lusa. Kalau begitu, kamu akan tinggal di rumah ini. Tapi jangan khawatir, aku akan sering kembali lagi nanti. Jericho Li berkata sambil tersenyum. Rong Xinlian sedikit enggan, tetapi dia tahu putranya masih belajar kedokteran, jadi dia hanya setuju. Jangan khawatir. Aku akan menjaga rumah. Li Wenyan sangat bangga. Hei, ayah, jika kamu bertemu lawan yang tidak bisa kamu selesaikan, segera beritahu aku. Li Wenyan memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu meremehkan Lao Zimu? Pada saat itu, ketika dia bukan seorang guru spiritual, dia mampu melarikan diri dari Jiuxuanmen. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dan ancaman Jiuxuanmen terhadapnya dapat diabaikan. Ayah, andai saja ayah mempunyai keyakinan. Keesokan harinya, Jericho Li mengantar Mo Lingyan ke bandara. Jericho Li, maukah kamu kembali bersamaku? Angsa liar Mo Ling tidak mengerti, bukankah dia bermaksud mengatakan hari ini akan meninggalkan ibu kota? Jericho Li menjelaskan. Oh. Mo Lingyan tampak sedikit bingung. Jericho Li menyentuh kepalanya, ada apa? Apa yang bisa saya lakukan dengan kekecewaan seperti itu? Aku tidak akan kembali selamanya, aku hanya terlambat beberapa hari. Seperti yang Anda tahu, ada banyak hal yang harus saya lakukan.
Jika saya tidak melakukannya sekarang, saya tidak akan mempunyai kesempatan di masa depan. Mo Lingyan menarik napas dalam-dalam, menunjukkan senyum pengertian. Dia mengangguk, aku mengerti, kalau begitu aku akan kembali dulu, ingatlah untuk meneleponku ketika aku ada waktu luang. Jericho Lee memeluknya. Mo Lingyan dengan lembut bersandar di dalam lengannya, menikmati kehangatan singkat. Hati-hati di perjalanan. Kamu juga. Mereka enggan berpisah. Dengan berakhirnya jamuan makan hari sebelumnya, setelah para tamu undangan pergi, segala macam hal yang terjadi di jamuan makan tersebut segera menyebar. Seluruh ibu kota segera menjadi gempar. Khususnya, berita bahwa Li Wenyan adalah seorang guru surga sangat mengejutkan banyak orang. Di antara mereka yang paling mengejutkan adalah keluarga Rong dan keluarga Lu. Keluarga Rong. Bagaimana mungkin? Apakah beritanya salah? Bahwa Li Wenyan telah menjadi guru surga. Rong Tiande melebarkan matanya yang terkejut dan tidak dapat mempercayai berita yang tidak terduga itu. Hal yang paling luar biasa adalah dia kembali. Rong Tiangang kaget dan kehilangan suaranya. Bukankah dia hilang selama 20 tahun? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Rong Tianlin tidak dapat mengerti, kami telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi kami belum menemukan orang lain. Dia telah bersembunyi selama begitu lama. Apakah itu untuk hari ini? Ketiga bersaudara itu terkejut dan menatap Rong Changsheng dengan bingung. Mereka ingin tahu bagaimana suasana menjadi sejahtera saat ini. Saat itu, Rong Xinlian lolos dari pernikahan dan menikah dengan Li Wenyan, seorang petani jujur. Awalnya, Rong Changsheng membenci latar belakang Li Wenyan yang sederhana dan tidak layak untuk Rong Xinlian. Sekarang Li Wenyan telah menjadi guru surga. Ini adalah pembalikan langsung. Bukan Li Wenyan yang naik ke Rong Xinlian, tapi Rong Xinlian yang naik ke Li Wenyan. Dulu, kemakmuran mereka terpecah-pecah, tapi sekarang suasana hati mereka pasti sangat rumit, bukan? Tentu saja, suasana hati Rong Changsheng rumit, atau perasaan kaget, bingung, ragu, dan sebagainya yang kompleks. Sepertinya dia membalikkan toples gandum dan mencampurkan segala macam rasa. Bagaimana pendapatmu, kakek? Rong Tiande memikirkannya dan bertanya dengan suara rendah. Aduh, Rong Changsheng menghela nafas lama dan berkata dengan tatapan rumit, aku kehilangan penglihatanku. Bab 908. Singkatnya, dia mengungkapkan segala macam emosi di dalam hatinya. Li Wenyan adalah seorang guru surga. Artinya, 20 tahun yang lalu, Li Wenyan benar-benar seorang pejuang. Tidak mungkin ketika Li Wenyan berusia 20-an, dia baru mulai berlatih. Hanya dalam 20 tahun, dia membuat kemajuan besar dan menjadi guru surga. Itu tidak masuk akal. Jadi hanya ada satu penjelasan. 20 tahun yang lalu, Li Wenyan sudah menjadi seorang pejuang, dan kekuatannya tentu tidak jauh lebih buruk. Tidak semua orang bisa mencapai guru surgawi. Dia harus memiliki bakat kultivasi yang kuat. Terlihat Li Wenyan juga seorang jenius. Rong Changsheng berkata bahwa terlihat salah itu salah. Ketiga bersaudara itu saling berpandangan. Rong Tiande memikirkannya dan berkata, dengarkan orang-orang yang pergi ke perjamuan tadi malam, ada seorang guru surgawi bernama Zhong Hao yang berlari untuk menantang Dewa Perang, tetapi dibunuh oleh Li Wenyan. Saya juga pernah mendengar beberapa orang mengatakan bahwa sepertinya adegan pertarungan itu sepihak. Zhong Hao menunjukkan pedang ki aslinya, yang dipatahkan oleh Li Wenyan. Akhirnya, Zhong Hao menunjukkan keahlian uniknya yaitu menggorok lehernya dengan pedang. Ini membuktikan bahwa kekuatan Li Wenyan jauh di atas kekuatan Zhong Hao. Semakin banyak Rong Tiangang berkata, semakin dia ketakutan. Dia mengucapkan kata-kata ini, saya merasa sangat omong kosong, tetapi itu benar. Kekuatan Li Wenyan benar-benar di luar imajinasi. Rong Tianlin mengerutkan kening, tidak, jika kekuatannya begitu kuat, setidaknya dia akan mencapai tahap tengah dari inti emas. Di tengah inti emas, dia pasti akan masuk dalam daftar guru surgawi. Di tengah dari ramuan emas, ia ada di daftar malaikat, dan dapat diperingkat setidaknya dalam 150 atau bahkan di 100 teratas. Tetapi dalam daftar guru surgawi, di manakah nama Li Wenyan? Rong Tiande dan Rong Tiangang melakukannya tidak mengerti pertanyaan ini. Menurut mereka, catatan rinci tentang daftar guru surgawi berarti tidak boleh ada yang terlewat. Li Wenyan bisa membunuh Zhong Hao, setidaknya sebelum Zhong Hao. Namun namanya tidak ada dalam daftar, sehingga membuat orang merasa aneh. Rong Changsheng mengerutkan alisnya. Untuk waktu yang lama, wajahnya yang keriput bergetar dan menghela nafas dalam-dalam. Bukannya dia tidak ada namanya dalam daftar guru surgawi. Ah, apakah kamu tahu namanya? Ketiga bersaudara itu membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Aduh. Dalam daftar guru surgawi, hampir setiap orang memiliki namanya sendiri.
Kebanyakan dari mereka menggunakan nama asli mereka, dengan sedikit pengecualian. Mereka menggunakan nama kode mereka sendiri. Tetapi meskipun itu sebuah kode, akan ada pengenalan yang lebih detail, keduanya. Mata Rong Tianlin membelalak. Pertama-tama, kepingan salju bulan ajaib peringkat keempat, yang informasinya tidak lengkap dan tidak jelas, hanya memberikan pengenalan umum tentang pencapaiannya, menyebutkan bahwa dia adalah seorang wanita. Tidak ada yang pernah melihatnya, dia, sangat sulit untuk mengatakannya siapa dia. Kode semacam ini pada dasarnya tidak memiliki arahan, Rong Tianlin mengangguk. Rong Tiande bertanya, kakek, di mana yang tersisa? Ekspresi Rong Changsheng menjadi lebih rumit, dan otot wajahnya bergetar. Li Tianxuan, siapa yang berada di peringkat ketiga? Tianxuan. Rong Tiande terkejut. Rong Tiangang berkedip, kakek, Li Tianxuan sepertinya adalah nama pribadi, bukankah itu sebuah kode? Hakim Li Tianxuan, menurut Anda bagaimana Hakim Li Tianxuan adalah kodenya? Dan perkenalannya sangat detail. Kekuatannya luar biasa. Dia pernah bertarung dengan orang-orang Jiuk Xuanmen. Ya, Rong Tianlin tidak bisa menahan anggukan, kakek, apakah ada yang salah dengan orang ini? Rong Changsheng memandang ketiga orang itu, saya bertanya, siapakah orang nomor satu dalam daftar guru surgawi? Ketiganya menjawab tanpa berpikir. Itu Wu Shen, kan? Siapa nama sebelumnya? Rong Changsheng bertanya lagi. Tuan Li, dari kota Lusu. Rong Tiande tanpa sadar menjawab begitu dia mengatakannya, dia tercengang. Sepertinya Guru Li juga merupakan nama kode, nama lain, bukan nama seseorang. Rong Tianlin mengedipkan matanya dan menjawab, artinya, Li Tianxuan hanyalah nama lain, atau seperti nama Wu Shen. Sama seperti Li Xuanyuan, Dewa Seni Bela Diri, mereka tentu tidak percaya bahwa Li Xuanyuan adalah yang asli nama Dewa Seni Bela Diri. Karena tidak ada nama seperti itu di ibu kota. Itu benar. Rong Changsheng mengangguk, nama Li Tianxuan hanyalah nama samaran untuk menutupi nama aslinya. Dan siapa aslinya? Nama? Tanya Rong Tiande. Ekspresi Rong Changsheng menjadi rumit lagi. Dia menghela nafas dan tidak pernah menjawab. Rong Tiande dan Rong Tiangang saling memandang, memikirkan apa yang terjadi pada kakek dan mengapa mereka selalu menghela nafas. Rong Tianlin tiba-tiba memikirkan sesuatu, tiba-tiba harimau tubuhnya kaget, tiba-tiba membuka mulutnya, wajahnya menampakkan rasa tidak percaya dan ngeri yang kental. Tianlin, ada apa denganmu? Seperti apa rupanya? Di satu sisi, Rong Tiande melihat penampilannya dan bertanya dengan heran. Rong Tianlin tersenyum masam, saudaraku, aku tahu siapa Li Tianxuan. Siapa itu? Mereka penasaran. Ekspresi alas Rong Tianlin menjadi rumit dan tidak dapat dijelaskan. Dia menatap ke arah kemakmuran yang mendesah. Setelah sekian lama, dia ragu-ragu dan berkata, itu Li Wenyan, kakek. Apakah saya benar? Apa? Rong Tiande dan Rong Tiangang terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah Li Wenyan Li Tianxuan? Li Tianxuan menempati peringkat ketiga dalam daftar guru surgawi. Bagaimana Li Wenyan bisa begitu kuat? Mereka terus menggelengkan kepala. Tentu saja, mereka tidak akan percaya bahwa Li Wenyan adalah Li Tianxuan. Namun saat mereka melihat Rong Chang terdiam, mereka kembali tercengang. Rong Tiande membuka mulutnya lebar-lebar, kakek, kenapa kamu tidak bicara? Apakah itu benar? Rong Changsheng menatapnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya. Rong Tiande langsung mati rasa. Rong Tiangang juga kebingungan dalam waktu yang lama. Butuh 4 atau 5 menit untuk menelan ludahnya. Dia terkejut dan berkata, apakah kamu bercanda? Bagaimana Li Wenyan bisa menjadi Li Tianxuan? Saudara kedua, tidak ada yang mustahil. Rong Tianlin menghela nafas, ketika daftar guru surgawi diterbitkan, saya menduga Li Wenyan dan Li Tianxuan mungkin ada hubungannya, mungkin mereka adalah orang yang sama. Pada saat itu, kakek saya menganggap ide saya konyol, dan saya pikir itu benar. Benar-benar ideku. Sekarang aku tahu bahwa intuisiku benar. Awalnya aku tidak yakin, tetapi hari ini setelah Li Wenyan membunuh Song Hao, aku akhirnya memutuskan bahwa dia adalah Li Tianxuan. Rong Tianlin menatap Rong Changsheng, kakek, 20 tahun yang lalu, Jiuk Xuanmen pernah menginjakkan kaki di Tiongkok dan mengejar Li Wenyan. Meskipun Jiuk Xuanmen kemudian menghilang dan Li Wenyan menghilang, saya pikir Jiuk Xuanmen tidak berhenti mengejar Li Wenyan selama ini. Seperti disebutkan dalam pengantar informasi Li Tianxuan, dia telah bertarung dengan Yama dari Jiuk Xuanmen, artinya, dia telah bertarung dengan Jiuk Xuanmen. Jadi dia adalah Li Tianxuan. Benarkan? Bab 909. Dalam masalah emosional, Rong Tianlin sangat bodoh. Dia dimanfaatkan oleh Ruan Qingqing dan diperhitungkan oleh Jericho Li. Namun dalam hal budidaya seni bela diri, penilaian Rong Tianlin menjadi sangat akurat.
Mungkin inilah perwujudan terbaik dari nol IQ bagi pria dan wanita yang sedang jatuh cinta. Rong Changsheng mengangguk perlahan, tidak mudah bagimu untuk memikirkan hal ini. Aduh. Aku benar-benar tidak menyangka bocah liar di tahun-tahun itu bisa sampai ke titik ini hari ini. Guru. Jika dia tahu bahwa Li Wenyan akan memiliki bakat kultivasi seperti itu, dia tidak akan menghentikan kebersamaan Rong Xinlian dan Li Wenyan. Tahukah Anda, objek pernikahan yang dia atur untuk Rong Xinlian, Lu Sushi, jauh dari ranah guru surgawi. Di dunia yang menekankan kekuatan, tinju adalah prinsip mutlak. Meskipun Li Wenyan tidak memiliki latar belakang apapun, tetapi dengan kekuatannya, memang benar bahwa mereka adalah keluarga dengan nama surgawi. Saat itu, dia memalingkan muka, memaksa Li Wenyan dan Rong Xinlian berpisah, dan mengunci Rong Xinlian begitu lama. Saya khawatir bahkan sekarang dia telah melepaskan Rong Xinlian, dan mereka akan bersatu kembali. Semakin sedikit Li Wenyan menyukai keluarga Rong. Awalnya dengan kesempatan ini, keluarga Rong bisa melangkah lebih jauh. Alhasil, peluang ini disingkirkan olehnya. Kakek, ini bukan salahmu. Tidak ada yang tahu bahwa dia akan mencapai level hari ini. Rong Tianlin menghibur. Rong Changsheng menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, itu selalu salahku. Jika aku bisa melihatnya dengan jelas, tidak akan seperti ini. Ketika saya memikirkan Li Wenyan sebagai Li Tianxuan, hati saya berlumuran darah. Li Tianxuan, peringkat ketiga dalam daftar guru surgawi, dapat mundur di bawah tangan Yan Luo, seorang guru roh. Penguasa surga dapat bersaing dengan penguasa roh. Li Tianxuan benar-benar iblis. Dan dia, secara pribadi menaruh kaleng seperti itu membiarkan keluarga Rong duduk dengan kokoh di keluarga pertama menantu naga yang cepat, untuk mendorong keluar pintu. Khususnya, meskipun Li Wenyan sendiri kuat, dia memiliki putra yang lebih pemberontak, Li Xuanyuan, dewa bela diri, yang menempati peringkat pertama dalam daftar master surgawi. Begitu ia lahir, ia menorehkan banyak prestasi luar biasa dan mengakhiri mitos zaman terakhir. Pedang ilahi Tianyu menutupi Zhou dan efektivitas tempurnya bahkan lebih dekat dengan Zongjing Lingxi. Yang pertama, yang ketiga. Jika dia tidak kehilangan penglihatannya pada tahun-tahun itu, sekarang kedua orang ini pasti akan membantu keluarga Rong menjadi keluarga pertama di Tiongkok. Dia sangat menyesal. Melihatnya kehabisan akal, ketiga bersaudara itu juga sangat kesal. Rong Tiande menarik napas dalam-dalam, kakek, apakah kamu sudah melepaskan bibiku? Bagaimanapun juga, jika ada bibi kecil, mereka pasti akan mengingat cinta lama, ya. Bibiku adalah orang yang berakal sehat. Meskipun Anda melakukan banyak hal pada tahun-tahun itu, dia pasti dapat memahami betapa telatennya perawatan kakek saya. Rong Tiangang mau tidak mau berkata. Rong Changsheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak ada gunanya. Saat itu, saya mengatur agar dia menikah dengan keluarga Lu. Dia lebih baik mati daripada mengikuti. Dia lebih memilih menghindari pernikahan daripada menikah dengan keluarga Lu. Buktikan bahwa dia tidak mau mengikutiku. Saya telah menjaganya selama 20 tahun, dan bahkan jika saya masih memiliki hubungan ayah dan anak kecil, saya telah menghancurkannya. Ini tidak terlalu serius. Ketiga bersaudara itu terlihat sedikit jelek. Haha, kalau tidak, mengapa Wu Shen dengan sengaja mengecualikan keluarga Lu dan keluarga Rong dari perjamuan kemarin? Meski Xinlian bisa memaafkanku, ayah dan anak mereka tidak bisa memaafkanku. Jika kamu ingin sejahtera, kamu akan menyesal sebanyak yang kamu mau. Awalnya, dia mengira alasan Wu Shen tidak mengundang keluarga Rong hanya karena Jiuk Xuanmen. Sekarang, Wu Shen hanya benci kalau dia putus. Kebencian orang tuanya, jadi dia sengaja menindas keluarga Rong. Lebih dari itu, keluarga Lu juga menjadi sasaran penindasan. Ini. Tiga orang Rong Tiande langsung tidak berkata, mereka sangat jelas, kata Rong Changsheng benar-benar benar. Rong Tiangang ragu-ragu, kakek, mengapa kita tidak pergi ke keluarga Li untuk meminta maaf dan meminta pengampunan mereka? Untuk mempermalukan dirimu sendiri. Tanya Rong Changsheng. Rong Tiangang mengalami stagnasi, tetapi jika tidak, maka di sana tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan. Kakek, Tiangang benar. Rong Tiande mengangguk dan berkata, bahkan jika kamu datang untuk meminta maaf, kamu akan dipermalukan, tetapi bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Jika Anda tidak meminta maaf, Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Rong Tianlin berpikir, kakek, saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Bibiku masuk akal. Jika saya bisa membujuknya, bahkan jika saya tidak bisa meminta maaf, setidaknya saya bisa sedikit meredakan kontradiksi. Rong Changsheng menggelengkan kepalanya lagi, kamu naif sekali. Berbicara tentang Xinlian bukan berarti bisa dilakukan. Fokusnya adalah pada ayah dan anak mereka.
Ketika saya mengusir Li Wenyan beberapa kali dan memisahkan mereka secara paksa, dia seharusnya sangat membenci kami. Terutama karena apa yang saya lakukan, dia langsung menjadi sasaran Jiuk Xuanmen dan diburu. Dia gelisah selama 20 tahun. Bagaimana cara mengatasi kebencian yang begitu besar? Selain dia, Wu Shen juga sangat sulit. Dari awal kemunculannya, dia selalu rela membalas budi orang lain. Pasir di matanya. Mustahil bagi pria seperti dia untuk diyakinkan. Selain itu, dia memintaku untuk mengirim Xin Lian keluar secara rahasia, tetapi bahkan orang-orangnya sendiri menolak untuk muncul sekalipun, jadi dia bahkan tidak ingin melihat kami. Apalagi jamuan makan kali ini, ia sengaja ditujukan pada keluarga Rong, membuktikan bahwa ia memiliki kebencian di dalam hatinya. Karena keputusannya 20 tahun lalu, Rong Xinlian dipenjara selama 20 tahun dan Li Wenyan hilang selama 20 tahun. Rong Changsheng telah memeriksa Jericho Li sebelumnya. Jericho Li dan kakeknya Li Changrong bergantung satu sama lain sejak kecil. Mereka punya orang tua, tapi mereka hanya bisa hidup tanpa ayah dan ibu. Ia diejek sebagai anak liar tanpa orang tua dan tidak punya teman sejak kecil. Keluarganya yang miskin membuatnya tidak punya pilihan selain giat belajar. Semula ia belajar dengan giat dan akhirnya masuk universitas kedokteran dan berpraktik di rumah sakit rakyat. Dia bisa mengubah hidupnya, mengubah keluarganya dan menjalani kehidupan yang baik. Namun di luar dugaan, terjadi bencana yang tidak terduga, dan dia menarik perhatian Qi Huaseng. Saat itu, Jericho Li hancur, hampir sampai akhir, dan diintimidasi oleh para pengganggu. Saat itu, Rong Changsheng mengetahuinya, tapi dia bodoh. Saat itu, ia mengira Jericho Li adalah penjahat dan tidak layak hidup di dunia. Dia memilih untuk diam dan membiarkan orang lain memukulinya. Kebencian ini, bagi seseorang yang harus dibalas, jelas merupakan pertumpahan darah. Bagaimana kita bisa memaafkan? Itu tidak ada. Meskipun ini akhir dunia, Rong Changsheng berpikir bahwa Jericho Li tidak dapat memaafkan keluarga Rong, meskipun dia adalah putra Rong Xinlian, meskipun dia memiliki darah Rong. Jericho Li tidak memilih untuk membantai semua Rong secara langsung. Saya khawatir ini juga demi Rong Xinlian. Dia telah melakukan yang terbaik. Bagaimana kemakmuran bisa berbicara tentang mencari pengampunan Jericho Li? Bab 910. Rong Tiande terdiam lama. Mereka tahu bahwa Rong Changsheng benar. Faktanya, mereka tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membuat Jericho Li memaafkan keluarga Rong. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Rong Tiande sedikit enggan. Drama terhebat di dunia adalah orang yang Anda benci tiba-tiba berubah dan menjadi eksistensi yang tidak dapat Anda lawan. Tetapi ada pesta di antara kalian, dan kebencian itu sedalam laut. Rong Tiangang ragu-ragu dan menggigit giginya. Sebenarnya dia mungkin tidak perlu memaafkan, kan? Air sumur tidak membuat air sungai. Rong Tiande langsung memelototinya, mudah untuk mengatakannya. Selesaikanlah. Keluarga kita benar-benar kuat, bahkan dalam posisi yang stabil. Terus kenapa? Siapa yang bisa menjamin kesejahteraan keluarga kita? Kalau kamu terlibat perselisihan di mana-mana, kamu akan mati. Bagaimana status Dewa Perang sekarang? Jika dia ingin membalas dendam pada keluarga Rong, dia tidak perlu datang secara terbuka sama sekali. Dia hanya butuh sepatah kata, dan beberapa orang melakukannya untuknya. Rong Tiangang tetap di sini, bukan? Apakah dia tidak punya bibi lagi? Jika dia benar-benar ingin membalas dendam pada keluarga Rong, bukankah dia takut dengan kesedihan bibinya? Rong Tiande mencibir, dia takut bibinya akan sedih, tetapi dia tidak perlu melakukan itu. Itu sendiri. Dia hanya perlu mengungkapkan artinya. Ada beberapa orang yang melakukannya untuknya. Selama dia tidak menggerakkan tangannya, bibiku tidak bisa menyalahkannya. Dia meminta orang untuk menculik Tianlin dan membiarkan Fu Bai melakukan sesuatu untuknya. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya dari awal sampai akhir. Jika kita tidak mengatakannya, siapa yang tahu apa maksudnya? Apalagi kali ini, Wu Shen sengaja tidak mengundang keluarga Rong dan keluarga Lu, yang dapat memastikan sepenuhnya bahwa pernyataan tersebut tidak salah. Wajah Rong Tiangang memucat, ini. Rong Tiande menarik napas dalam-dalam, mengepal-mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya, berkata, kakek, bagaimanapun juga aku harus meminta mereka memaafkanku, jika tidak, situasi keluarga Rong akan lebih berbahaya. Kakek, kakak benar. Rong Tianlin berbicara dengan nada yang suara yang dalam. Rong Tiangang melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat kedua bersaudara itu berkata demikian, dia harus berkata, kakek, menurutku kakak laki-laki dan kakak laki-laki ketiga benar. Rong Changsheng memandang mereka dengan bingung. Dia tidak melakukannya. Untuk waktu yang lama. Aku tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya.
Sepertinya hanya ini satu-satunya cara. Sejujurnya, dia tidak bisa membuat wajah meminta maaf kepada pemuda berusia awal 20-an. Situasi keluarga Rong mengkhawatirkan. Jika kita tidak bisa menangani hubungan dengan Wu Shen, itu hanya akan memperburuk keadaan. Meskipun Rong Xinlian, ibu dari Wu Shen, adalah anggota keluarga Rong, karena faktor ini, keluarga besar di Beijing akan memandang keluarga Rong dan lebih menghormati mereka. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Ketika mereka mengetahui bahwa keluarga Rong dan keluarga Li sudah lama tidak berhubungan, selama mereka memeriksanya dengan santai, mereka dapat mengetahui bahwa hubungan kedua belah pihak sedang dalam keadaan berubah-ubah, maka krisis Rong keluarga harus mengikuti. Ada banyak orang yang suka mengamati apa yang mereka katakan. Jika seseorang dengan sengaja menyerang keluarga Rong untuk menunjukkan kebaikan kepada dewa seni bela diri, keluarga Rong pasti akan menanggung badai yang tak berkesudahan. Orang-orang berbahaya dan makmur. Saya yakin seseorang bisa melakukannya. Sementara itu, keluarga Lu. Dibandingkan dengan reaksi wajar Rong Changsheng, reaksi keluarga Lu lebih rumit. Bang. Klik. Wow. Ada suara keras di dalam ruangan, sepertinya suara benda jatuh. Suaranya sangat keras sehingga semua pelayan yang lewat terdiam. Dasar bajingan. Bang. Lu Sushi memukulkan tinjunya ke atas meja. Dia langsung menghancurkan meja mahoni yang bagus, yang merupakan hasil dari pengekangannya. Wajahnya sangat garang, dan dia mengertakkan gigi dan memarahi dengan marah, benci. Bajingan sialan itu, dia adalah penguasa surga. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menjadi guru surga? Kecemburuan dan kebencian di matanya. 20 tahun yang lalu, menurut pernikahan keluarga, dia seharusnya menikah dengan Rong Xinlian, putri tertua keluarga Rong saat itu. Saat itu, Rong Xinlian terkenal dengan kecantikannya dan terkenal di ibu kota. Saat itu, Lu Sushi juga sedang jatuh cinta pada Rong Xinlian, jadi dia bukannya tidak puas dengan pengaturan pernikahan keluarga, melainkan sangat bahagia. Namun kemudian terjadi sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Rong Xinlian lolos dari pernikahan. Hindari pernikahan. Bagi seorang pria, wanita yang dicintainya kabur bersama pria lain, seperti mengenakan topi hijau padanya. Tentu saja Lu Sushi tidak tahan. Saat itu, dia menjadi gila dan mencari Rong Xinlian kemana-mana, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun. Sekitar 2 tahun kemudian, orang-orang ditemukan, tetapi segalanya berubah. Rong Xinlian telah bersama pria lain, bagi seorang wanita yang mengkhianati dirinya sendiri, Lu Sushi tentu saja tidak lagi menerimanya. Namun sejak itu, ia menaruh dendam pada Li Wenyan yang merampok kekasihnya. Meski kemudian menikah dengan wanita cantik dari keluarga lain, ia tetap tak bisa menghentikan kebenciannya pada Li Wenyan. Dia telah mencari Li Wenyan selama bertahun-tahun, tetapi Li Wenyan tampaknya telah menguap dari dunia dan tidak dapat ditemukan. Namun hari ini, dia mendapat kabar bahwa Li Wenyan telah kembali. Li Wenyan tidak hanya kembali, tapi juga menjadi kepala keluarga Li. Terlebih lagi, putranya adalah master super yang bahkan bisa membunuh Ge Jiuyu. Dewa bela diri, Li Xuanyuan. Bagi seorang laki-laki, yang paling dibenci niscaya saingannya lebih kuat darimu, anak saingannya masih lebih kuat darimu, bahkan lebih kuat dari anakmu. Sepanjang hari setelah mendapat berita itu, Lu Sushi tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia menabrak dan jatuh kemana-mana untuk melampiaskan amarahnya. Tapi tidak peduli bagaimana dia melampiaskan amarahnya, itu seperti air di pintu air, dan dia tidak bisa menyelesaikannya. Bang! Bang bang! Lu Sushi mengertakkan gigi dan menjadi gila. Bagi seorang pejuang, alam guru surgawi tidak diragukan lagi adalah alam yang dia kejar sepanjang hidupnya, dan Lu Sushi tidak terkecuali. Namun, tidak peduli bagaimana dia berlatih, ranah seni bela diri dan Taoisme saat ini hanya berada di masa awal pencerahan. Jaraknya 18.000 mil dari ranah guru surgawi. Pada dasarnya, tidak ada harapan untuk menerobos ranah surgawi. Tuan dalam kehidupan ini, Lu Sushi cemburu. Dia cemburu karena Li Wenyan telah merampok wanitanya sendiri, dan bahkan lebih cemburu lagi karena Li Wenyan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sialan. Bajingan itu, meskipun dia kuat, dia memiliki seorang putra. Sampai sekarang, Lu Sushi sudah mengerti semuanya. Jericho Li, Li Ye dan Li Xuanyuan sendirian. Untungnya, dia mengira Li Ye dan Jericho Li adalah dua orang pada awalnya, dan dia berusaha keras untuk menemukan seseorang untuk beri Jericho Li pelajaran. Tapi yang dia tunggu adalah serangkaian kabar buruk. Suasana hatinya sangat buruk. Bang bang. Lu Sushi marah lagi dan melemparkan barang-barang. Klik. Pada saat ini, pintu dibuka, dan terdengar suara keraguan dan ketidakpuasan. Saudaraku, apa yang kamu lakukan?
Jika kamu membiarkan ayah melihatnya, aku akan menghukummu.